Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita awali ta'alum kita pada subuh ini dengan sama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rais yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat jamaah salat subuh Masjid An-Nubuwah, yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan, kita alhamdulillah telah berada di pekan pertama di bulan Ramadan atau hari yang ke-7 yang mulai pada hari Senin. Kalau mereka yang mulai pada hari Selasa, maka ini adalah hari yang subuh yang ke-6 ya, atau hari yang ke-6. Ya, ini memang tidak bisa kita pungkiri fakta yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini, dan bahkan bisa dikatakan perbedaan penetapan awal Ramadan atau Syawal itu sudah pernah terjadi dahulu. Tapi memang bukan pada masa Rasul dan para sahabat. Para sahabat maksud saya sampai kepada para Rasyidin Al-Mahdiin. Tidak pernah kita ketemukan informasi perbedaan penetapan satu Syawal dan satu Ramadan itu terjadi pada masa Rasul dan masa kepemimpinan empat khalifah. Nah, masa setelahnya baru terjadi. Hadis yang sangat masyhur itu adalah hadis Quraib yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas tentang perbedaan antara Madinah dan Syam. Ya, secara umum di dunia Islam atau dalam kajian terdapat dua perbedaan besar dalam penetapan awal Ramadan atau awal Syawal. Yang pertama, apa kira-kira? Yang pertama, sebenarnya bukan perbedaan yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya saat ini gitu ya. Kalau itu sebenarnya perbedaan yang boleh tergolong perbedaan yang baru. Kalau yang paling lama itu dua golongan besar. Yang pertama, yakni, dan ini yang paling masyhur nampaknya, ru'yat satu negeri berlaku untuk seluruh dunia. Ini berdasarkan keumuman hadis, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah atau berhari raya karena melihat hilal. Nah, ini yang paling umum pada masa dahulu. Jadi kala itu ketika terdapat informasi di satu negeri, satu daerah telah berhasil melihat hilal, maka disampaikan kepada pemimpin Islam kala itu, khalifah ya, atau pada masa setelahnya itu sultan. Pada masa Turki Utsmani disebut sultan. Kalau masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu masih disebut sultan, masih disebut khalifah. Tapi ya Turki Utsmani juga disebut khalifah juga sih. Cuman mereka lebih lagi disebut dengan sultan. Nah, disampaikan kepada khalifah, kemudian khalifah menyebarkan ke seluruh dunia. Kalau para ikhwan ingat-ingat dahulu, orang tua kita itu masih terbiasa mereka kalau mau lebaran itu menunggu informasi dari Istanbul. Jadi masih terbiasa. Bahkan dahulu itu memang Indonesia salah satu termasuk penggagas konvensi Istanbul tahun 74. Kala itu memang disepakati bahwa Arab Saudi atau Makkatul Mukarramah sebagai Ummul Qura, sebagai rujukan dalam penetapan ibadah Syawal maupun Ramadan, kemudian disepakati untuk bersatu gitu. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ru'yat satu negeri hanya berlaku untuk negeri tersebut. Ini juga perbedaan yang sudah sangat tua. Saya katakan tadi, ini terjadi bahkan sejak masa Bani Umayyah kala itu. Muawiyah bin Abi Sufyan, masih zaman Muawiyah itu. Jadi masih betul-betul dekat jaraknya dengan masa para sahabat. Bahkan sebagian masih sahabat ya. Atau dekat jarak masanya dengan masa Rasul.
kala itu perbedaan terjadi antara Syam dan Madinah. Sehingga ini menjadi masyhur sampai sekarang. Nah, kemudian ru'yat satu negeri berlaku untuk satu negeri. Kemudian perkembangan berikutnya adalah juga terbagi lagi. Yang sekarang saat ini lazim kita lihat. Perbedaannya bagaimana Pak Ivan? Perbedaannya yang satu berdasarkan wujudnya hilal atau wujudul hilal. Mutlak kalau hilal sudah terlihat atau sudah menurut perhitungan sudah dinyatakan ada, maka dinyatakan sudah berubah bulan. Hanya saja wujudul hilal ini tidak menggunakan sistem ru'yat. Pakai apa Pak Ivan? Pakai hisab, murni hisab. Apakah hisab tidak boleh? Sebagian mengatakan itu nggak ada dalilnya. Tidak juga begitu. Ini ilmu. Hisab itu ilmu sebenarnya. Ilmu sebagaimana ilmu lainnya yang dia pasti bermanfaat untuk menegakkan sesuatu atau untuk mengamalkan sesuatu. Jadi itu metode hisab, menggunakan metode hisab. Satu ketika kami pernah diskusi dengan teman-teman, termasuk tokoh lah di Kalbar ini. Mengapa mereka murni menggunakan metode hisab? Karena menurut mereka kata ru'yat itu, ro'a atau asal katanya itu ro'a, yang terambil dari kata sumu li ru'yatihi, waftiru li ru'yatihi. Itu kata ro'a itu kan artinya melihat. Melihat itu bukan hanya dengan sekedar melihat secara zuhir, dengan hanya mata, bukan hanya itu. Tetapi ini kayaknya agak mengganggu juga nih. Betul. Kok mau dipegang sini? Tempel sini. Di saya ternyata. Ya, menurut mereka kata ro'a itu tidak hanya bermakna melihat secara zuhir, menggunakan mata saja. Tidak hanya itu, tetapi termasuk diantaranya kata ro'a itu untuk mengkaji, menelaah, meneliti dan seterusnya. Jadi proses ro'a itu, proses ru'yat itu sehingga mereka menyatakan dari situ layaklah dengan menggunakan hanya hisab karena itu proses kajian. Kira-kira begitu alasannya Pak Iqbal. Jadi ini murni hisab. Jadi contoh kemarin ijtima, Pak Iwan sudah paham ya istilah ijtima itu titik nol. Jadi setiap bulan itu pergantian dari bulan sebelumnya ke bulan yang baru itu sampai pada titik nol mau berubah bulan nih. Atau kalau kita pandangannya di ruyat itu dia titik sejajar dengan ufuk gitu ya. Kira-kira begitu. Nanti kalau salah tolong diluruskan. Nah, titik nol itu kemarin ijtimanya itu kalau tidak salah jam 17 lewat atau jam 5 lewat. Kita maghrib hampir jam 6 atau jam 6 kurang dikit ya. Anggaplah jam 6. Artinya antara waktu ijtima sampai menjadi sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib batasannya itu hanya 1 jam. Kalau 1 jam itu jarak untuk menentukan hilal itu sebenarnya sangat sangat kecil sekali. Jadi hilal itu boleh dikatakan sangat kecil kemungkinan untuk terlihat. Tetapi karena tadi berdasarkan hisab dianggap sudah sangat mungkin ada hilal gitu kan. Secara hisab nih, maka mereka menyatakan melalui sistem wujudul hilal maka sudah dinyatakan sebagai perubahan bulan menjadi bulan yang baru. Yang pertama, terus yang kedua, imkanur ru'yat. Dan ini dianut oleh pemerintah, resmi pemerintah Indonesia dan sebagian negara-negara tetangga. Saya tidak tahu negara mana saja ya selain Malaysia dan Brunei ya. Karena itu juga dengan berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau ini hisab dipakaikah? Dipakai. Kalau kata orang hanya ru'yat enggak juga. Karena seluruh ru'yat itu, ru'yat yang benar pasti menggunakan hisab. Kan enggak mungkin kita tiba-tiba mau kemana mau ru'yat. Kayak dulu kita nih waktu belum dapat ilmunya. Pokoknya menghadap ke arah barat, tengok matahari tenggelam di mana di situ, pokoknya cari ya di situ. Di mana letaknya? Nanti kau sebelah sana, kau sebelah sini. Sebagian lagi fokus ya di situ. Akhirnya kita bingung nanti. Ketemu pun kita tak yakin. Ini bulan ke bintang. Apalagi kita kan tak pernah lihat hilal. Kalau nama orang hilal itu bisa kita lihat. Nah, Pak Iwan, itu pasti pakai hisab. Berapa derajat bulannya, di arah mana dia, berapa lamanya hilal itu terlihat, dan seterusnya. Seperti apa hilal, itu pasti menggunakan hisab. Nah, alhamdulillah kita di jamaah ini sudah sangat lazim. Bahkan di seluruh Niabah sudah menggunakan alat yang canggih. Saya lihat, keren sekali Pak Iwan itu. Dia kalau makin suka dia mutunya kan, foto di posting itu. Karena memang keren, alatnya tuh panjang, apa namanya tuh? Niabah, siapa yang megangnya? Dari sini siapa yang ikut? Saya lah kali ya. Ah, tuh. Apa namanya? Apa? Saya pun tak ngerti nyebutkan. Zaman saya dulu pakai bambu.
kata wali almarhum, kita kan nggak punya apa-apa. Antum mungkin pernah ikut juga ya kali ya, ru'yat. Nah kan, tanyakan, kata wali yang tahu ukurannya sekian derajat, teropong di sini di luar, dia bilang. Setelah teropong pakai bambu, ya kalah lah dengan model sekarang. Jauh, ngaku lah gitu. Ya, alhamdulillah. Nah itu pasti memerlukan hisab untuk menentukan letak hilal segala macam. Tetapi penentuannya tetap dengan ru'yat. Dan itu berlaku, imkan ru'yat itu berlaku untuk, kalau sekarang batasannya negara, bukan negeri. Kalau negeri itu lebih barangkali tidak mesti terkotak-kotak berdasarkan teritorial ya. Kalau sekarang kan jelas berdasarkan keputusan negara. Jadi bicaranya adalah bicara teritorial, batasan. Kalau Indonesia pokoknya menggunakan ini, begitu diumumkan ya udah, walaupun di sana tidak terlihat hilal juga. Barangkali terlihat kan hanya beberapa titik nih di seluruh Indonesia. Ada 33 provinsi, apa semua provinsi melihat? Enggak juga. Paling banyak hanya sekian provinsi, 2-3 bukti lah terlihat itu di Indonesia. Tapi sudah dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Kira-kira begitu. Nah kemarin, karena tidak terlihat, dan begini, kalau imkan ru'yat itu, mereka membatasi umur hilal. Karena memang hilal yang paling jelas terlihat itu sekian derajat. Kalau tidak salah 2 derajat apa 3 derajat. Dulu kalau tidak salah pernah 3 derajat. Sekarang 2 derajat. Jadi 2 derajat. Kalau di bawah 2 derajat, mereka juga ru'yat. Kalaupun terlihat, itu bukan hilal. Karena sangat sulit menurut perhitungan. Tapi ini menurut pendapat ya. Akhirnya ditetapkan kemarin, apalagi kemarin kan jelas hampir di bawah ufuk kan, maka ditetapkan menistigmakan bulan Sa'ban, menyempurnakan hitungan bulan Sa'ban menjadi 30 hari, maka 1 Ramadan jatuh pada hari berikutnya. Nah, itu kira-kira perbedaan. Jadi ingat bahwa perbedaan yang pertama itu 2 golongan besar itu, ru'yat satu negeri berlaku untuk seluruh dunia. Terus yang kedua, ru'yat satu negeri berlaku untuk satu negeri. Ini pun terpecah menjadi 2, menjadi wujudul hilal dan imkadul ru'yat. Itu para ikhwan. Tapi kita saat ini yang paling kita kedepankan adalah ukhuwah. Jadi sangat tidak elok, jangan sampai gara-gara masalah penetapan 1 Ramadan sampai kelahi, sampai adu argumentasi masih bagus. Kalau sampai meretakkan ukhuwah, nah itu yang tidak elok. Jangan sampai terjadi. Ancamannya jelas kan? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Tadi ayat yang dibaca ya. Jadi Allah larang itu. Jangan seperti orang-orang kafir kata Allah yang mereka itu suka dengan berpecah belah dan berselisih paham. Dan bagi mereka azab yang besar. Jadi jangan. Kalau ingin dibahas, bahas saja secara ilmiah. Tetapi kalau tetap ingin menetapkan, sebenarnya sekarang sudah jelas ya. Kesepakatannya kita menjaga ukhuwah gitu kan, kesepakatan seluruh opsi itu menyatakan itu. Tapi ada saja nih, terutama kan kalau di dunia maya nih suka benar. Tak tahu kita apakah yang berdiskusi itu banyak orang, kayak satu orang kan juga bisa kan? Dia ingin meramaikan Facebook dia, dibikinnya banyak-banyak pendapat di situ. Bikinnya yang aneh-aneh, makin banyak orang komentar di situ. Ya, seperti itu Pak Iwan. Selanjutnya, kalau menurut hemat kami, andai kata kita ingin meringkaskan semua pembicaraan terkait Ramadan, ingin ringkas sekali, maka menurut hemat kami, yang paling layak kita sampaikan adalah tentang syukur. Kalau mau kita ringkaskan, kan banyak tuh, banyak isu terkait Ramadan, banyak perihal terkait Ramadan. Tapi kalau ingin kita ringkaskan lagi, kita fokuskan lagi, maka sangat layak, sangat penting kita untuk meningkatkan rasa syukur. Masya Allah para ikhwan, kita nih banyak sekali teman-teman kita yang ternyata Allah tidak kehendaki umurnya sampai kepada bulan Ramadan tahun ini. Banyak kan? Kemarin ada tetangga saya, tetangga kampung, ya kenalnya dulu waktu sama-sama main sebenarnya, meninggal dipanggil oleh Allah SWT malam Sabtu kalau tidak salah, berarti malam kemarin. Ya polisi usianya jauh di bawah saya, ya mungkin selama ini sudah sakit juga, tetapi saya tidak mendengar dia sakit parah kan, akhirnya meninggal. Tahun-tahun atau bulan-bulan sebelumnya banyak teman-teman kita, sahabat kita yang dipanggil oleh Allah SWT lebih dahulu. Di kalangan ikhwan kita, akhwat kita juga ada yang menjelang bulan Ramadan Allah panggil. Jadi Allah, atas kehendak Allah, umurnya tidak nyampe bulan Ramadan. Sementara kita, walaupun sebenarnya ini kan banyak yang udah sakit, sakitnya mungkin ada yang udah parah kan, banyak yang apa istilahnya, usianya pun sudah lanjut segala macam seperti itu. Sudah, kalau saya kan sudah kepala 5, hampir kepala 5 ya. Ustaz Munjirin jelas lebih senior daripada saya kan.
Pak D juga mungkin lebih jelas, lebih lagi di atas saya. Saya sama Ustadz Yusri sama nih. Nah, istri saya setahun di bawahnya. Kalau mbak-mbak lain, ibu-ibu yang lain, di atas saya semua itu. Nah, Gusti pula. Kemudian nggak di sini ya. Yohidi Samil, kan juga mau di bawah saya ke di atas saya nih. Di atas ya, jujur. Iya, jadi sudah senior-senior semua. Istilah kata tuh, kalau orang sudah kepala 5, jangankan kepala 5, kepala 4 saja, itu sebenarnya sudah terjadi penurunan fungsi. Jadi semuanya udah berkurang. Coba tanyalah apa, nikmat apa itu hidup tuh? Bagi orang yang di atas 40 tahun itu sudah mulai berkurang. Apalagi di kepala 5. Jangan coba-coba ngasih rendang daging yang tidak pakai pesto, Ustaz mundirin. Merengut sama istri saya. Nyaman memang kita makannya. Saya tak bisa, ngampai tak bisa. Buah yang paling nyaman kan buah pisang. Bukan karena nyamannya. Nyaman nelannya. Belum lagi yang lain. Kalau teman-teman tuh Masya Allah saya lihat ada ikhwan kita itu ngaji yang pakai Quran. Kemarin dari ikhwan dari Tayan tuh baca Quran. Kecil ya Quran dia. Masya Allah. Rasa iri gitu nengok itu. Kapan saja mereka mau ngaji kita tuh. Kalau tak bawa kacamata, plus udah. Terlanggar-langgar ngaji. Padahal Quran itu Quran besar dah. Masih terlanggar. Nggak baca di HP apalagi. Saya berusaha betul untuk tidak ngaji di HP. Karena setengah jam itu udah berbayang-bayang dah. Nggak tahan. Jadi semuanya sudah Allah turunkan fungsinya. Ibarat kata itu nak mati itu lebih dekat. Tetapi karena kematian itu urusan Allah, urusan nyawa itu Allah yang pegang, maka kita tidak tahu kapan saja. Oleh karenanya ketika Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bertemu dengan bulan yang agung ini sehingga mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah. Itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua, para ikhwan, kita memasuki bulan Ramadan dalam kondisi masih insya Allah ya, masih punya iman. Kalau Islam dah jelas lah. Karena ada yang murtad begini kan. Tiba-tiba saya dah berhenti dari orang Islam. Saya nak keluar. Nah, kan ada yang seperti itu kan. Jarang sekali kita nih. Insya Allah kita ini kalau keluar dari Islam itu sangat jarang. Sangat kita itu masih merasa, bersyukur kita nih, masih merasa itu sesuatu yang sangat kita hindari. Kita benci, tak kita sukai gitu. Langka di antara kita tiba-tiba ada orang yang menyatakan dirinya untuk keluar dari Islam. Tidaklah seperti itu kan. Tetapi kalau iman ini susah. Maksud saya kita itu masih terbiasa, di antara kita masih terbiasa sekali. Kalau tiba-tiba dia malas sekali mau sholat ke masjid. Sehingga walaupun dia mendengar azan, tidak ada unsur syar'i, dia tak sholat ke masjid. Bukankah itu dilarang Rasul? Sebagian menyatakan sholat berjamaah di masjid itu wajib. Kata Rasul, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan bisa iman itu hilang sama sekali. Ketika seseorang mengerjakan perbuatan maksiat, maka imannya hilang. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuki bulan Ramadan, kita masih punya iman. Sehingga perintah beribadah di bulan Ramadan itu bisa kita tunaikan. Karena tidak mungkin seseorang menunaikan perintah Allah kalau dia tak punya iman. Jangankan tak punya iman, iman lemah aja susah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ingat, awalannya adalah nida'ul mu'minin, seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Allah panggil dengan kasih sayang kepada siapa? Kepada mereka yang beriman. Kalau tak punya iman, mohon maaf. Tak bisa. Pasti tak bisa. Pasti tak bisa tunaikan perintah ini. Dan kalau imannya lemah, mohon maaf. Bisa diamalkan tapi menggerutu. Mohon maaf, ini ciri orang-orang yang lemah iman. Sedikit lagi masuk ke munafik. Menggerutu. Gimana ya? Ini Masya Allah. Orang berpuasa itu paling dekat dengan penggerutuan. Karena yang terbayang itu adalah nikmat apa beban? Kalau mau jujur beban Ustaz. Iya. Apa sih bulan puasa itu? Bulan Ramadan siang hari? Lapar, haus. Nah, bayangkan aja lapar dan haus tuh. Qadarullah panas. Ini berapa hari ini? Setahu saya berapa hari ini yang kemarin ada sempat mendung malah Masya Allah itu hari pertama kalau nggak salah agak mendung ya. Tapi hari berikutnya, apalagi kemarin? Masya Allah. Padahal saya itu dari rumah ke depan rumah kan ada orang tukang tuh. Jalan bentar ya tuh ke tukang. Ada yang cuma 10 meter tuh. Waktu itu bakar badan. Ke kantor tuh kan kita pakai motor, sebagian pakai mobil.
Mobilnya di depan AC, sampai ke kantor, begitu masuk ruangan, AC, kami kemarin sebelum Ramadan, itu AC kan rusak, ada 2 butir AC rusak. Akhirnya kawan-kawan patungan, bukan beli AC, tapi betulkan AC. Sampai 3 butir AC dipasang. Ruangan itu kecil sekali. Akhirnya kesejukan, semua pakai jaket. Saking sejuknya itu ruangan. Akhirnya udahlah kata kawan, tak usah diperbanyak lah bang, 1. Sejuk dia bilang. Itu untuk nyambut bulan puasa itu. Jadi panas, lapar, haus. Ini bagi orang yang lemah iman, ini memang menjadi sumber penggerutuan, beban. Gerutu garis miring beban. Mana nikmatnya kalau macam ini? Salah satu ketika ada seorang akhwat, dia bilang, saya tuh deh sampai ngomong gitu tuh bang. Ya Allah ngapelah tangan deh syariat macam itu. Saking dia merasakan tak mampu berlapar dan berhaus. Ini para Masya Allah. Jadi saya katakan lagi, lantas apa yang membuat kita bertahan tunaikan perintah Allah? Bahkan sebagian merasakan nikmat. Apa? Apa itu? Iman. Semakin kuat iman, semakin nikmat. Kita bisa mengetes diri kita sendiri. Kita uji diri kita itu. Apakah nikmat beribadah? Apakah bahagia menunaikan perintah Allah? Ataupun tidak? Kalau kita mulai tak bahagia, tidak usah tanya. Tidak usah kabarkan, tidak usah tanyakan dengan Ustaz. Langsung masuk ke hati kita, iman kita memang kurang. Lantas kenapa orang yang beriman itu merasakan nikmat kalau dia tunaikan perintah Allah? Apa yang dia bayangkan para hewan? Bukan letihnya. Apa yang dia bayangkan? Dia bayangkan betapa nikmatnya mendekat takarub ilallah. Betapa nikmatnya, apalagi dia bayangkan nanti betapa besarnya Allah berikan, Allah persiapkan kepadanya berbagai macam pahala. Kan? Bulan Ramadan itu Masya Allah. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa'innahu li kata Allah wa ana ajazi. Sesungguhnya ini hadis kudsi ini. Sesungguhnya seluruh amal anak-anak Adam itu kata Allah itu untuk dia. Kecuali berpuasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Dari sini saja kita sudah bisa memanai betapa besarnya ganjaran bagi orang yang berpuasa. Ini para hewan, kami suka membuat analogi. Dan analogi ini sebenarnya memudahkan kita untuk memahami. Saya kasih contoh begini. Kalau dulu kan berlari ya, berjalan atau berlari dulu. Kalau sekarang nebas. Nebas 1 kapling. Tahu nggak 1 kapling para hewan? Tadilah tahu 1 kapling. Tahu ya. Ukuran rata-rata 1 kapling itu 10 kali 20 meter. Bukan kapling sawit. Kalau kapling sawit itu 2 hektar. Kapling perumahan. 10 kali 20 meter. Ini 200 meter kurang lebih. Kita kena perintahkan nebas di siang hari. Mampu enggak kira-kira? Mampu. Saya bilang tak mampu. Upahnya 15.000. Saya tanya, ini perintah ringan apa berat? Jawablah. Ibu-ibu, ini perintah ringan apa berat? Berat. Mampu enggak kita kerjakan? Sebenarnya mampu, Pak. Masa tak mampu nebas 200 meter? Dikasih waktu 8 jam. Mampu lah. Sambil duduk ya kita mampu nebasnya tuh. 8 jam selesai tuh. Kenapa tak mampu? 12.000. Nah sekarang perintahnya sama, upahnya diganti. Upahnya 1 butik motor Yamaha yang harganya 20 juta. Saya tanya, ini perintah ringan apa berat? Nah, tuh yang ringan tuh anak muda, dia nak beli motor. Kenapa ringan? Kan ini masih sama. Masih sama nebasnya, masih sama waktunya, masih sama ukurannya, tenaganya masih sama. Kenapa menjadi ringan? Ditambah lagi bonus 1 butir rumah. Anak saya tanya. Ini saya kira orang yang demam 10 hari pun bangun. Dia bilang, tak ada ngasih hadiah macam ini. Tak berat tuh para Iwan. Kenapa tidak berat? Karena kita terfokus pada balasannya. Yakin kita, ini ganjarannya sangat tidak seimbang dengan pekerjaannya. Bukan seimbang tidak benarnya, tidak seimbang, luar biasanya ini balasan. Seperti itu. Puasa juga begitu para Iwan. Puasa ini sangat ringan dibandingkan balasannya. Sholat itu sangat ringan dibandingkan balasan. Semua amalan yang Allah perintahkan, yang Rasul contohkan, itu sesungguhnya sangat ringan dibandingkan apa? Dibandingkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya 1, iman. Makanya mohon maaf, yang imannya lemah, letih sekali. Tak mampu deh, mau nyampaikan sampai sahur atau sampai berbuka itu mungkin Masya Allah.
Nanti, ini contoh orang-orang yang memang imannya belum nyampe, mungkin masih dalam masa tarbiyah tuh anak-anak. Tiba-tiba nanti di dalam WC ada kulit pisang, kan bisa jadi itu. Tiba-tiba nanti ada orang bekas bungkus Indomie pula. Atau mungkin nanti tiba-tiba ada bekas orang minum. Nah, itu ciri-ciri orang masih dalam masa tarbiyah. Masya Allah. Jadi kita bersyukur kehadirat Allah, kita masih punya iman sehingga memasuki bulan Ramadan, insya Allah kita bisa tunaikan perintah Allah, bahkan mungkin sebagian dengan merasa gembira, berbahagia tunaikan perintah Allah. Yang selanjutnya para hamba Allah sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lembutkan hati kita. Ini para hewan, cobalah kita lihat ke dalam hati kita. Apa kita ini tak mungkin berbuat jahat? Ada nggak yang bisa jamin? Saya Ustaz tak mungkin berbuat jahat. Ada nggak yang bisa jamin itu? Saya Ustaz tak mungkin saya tinggalkan sholat. Ada nggak yang bisa jamin itu? Saya Ustaz tak mungkin saya bisa pukul orang tanpa sebab. Ada nggak yang bisa jamin itu? Saya Ustaz tak mungkin menghibahkan orang. Ada nggak yang bisa jamin itu? Tak ada yang bisa jamin itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang Allah kondisikan penciptaan manusia ini dua unsur, unsur negatif, unsur positif. Bahkan macam gitu nih, jangan-jangan lebih banyak unsur negatifnya. Ya kan? Coba kita lihat orang. Dia 10 tahun berbuat baik dengan sikit. Satu hari dan caci maki gitu. Hilang 10 tahun itu. Seumur hidup dia ingat caci maki itu. Itu nih sangat lekat dengan hal-hal yang berbau negatif. Sangat mudah kita melaksanakan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi apa yang membuat kita tidak laksanakan itu para ikhwan? Allah masih pertahankan kita punya iman, Allah masih lembutkan hati kita, sehingga kita insya Allah masih menunaikan perintah Allah dan terhindar dari segala perbuatan kemaksiatan. Karena Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah tahan hati kita, lisan kita, perbuatan kita dari segala macam perbuatan buruk. Apalagi di bulan Ramadan. Itu hikmahnya para hewan di bulan Ramadan itu. Yang halal saja ini Allah larang. Makan bakwan, makan pisang goreng, jangan banyak-banyak nyebutkannya, kita lagi puasa nih. Minum-minum segala macam kan, minum es tebu, sirup, itu kan tak dilarang. Tetapi karena kita berpuasa, perintah Allah maka dilarang, diharamkan oleh Allah SWT. Yang halal saja dilarang oleh Allah. Apalagi yang tak halal. Jangan sampai yang haram, yang makruh saja itu harus kita hindarkan. Yang sia-sia saja dilarang di bulan Ramadan. Gitu kan? Man lam yada qaulaz zur wa amalih. Wa laysa lillahi hajatu ayyada'a ta'amuhu wa syarab. Kata Rasul, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur itu perbuatan yang dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak punya kepentingan terhadap dirinya yang dia tinggalkan makan minum itu. Kalau di bulan puasa kita masih, kata orang Sambas itu, nuluikan. Tapi nuluikan itu bukan hanya orang Sambas ya. Orang Pontianak pun ada nggak bahas itu. Nuluikan semua itu. Masih dipenuhi semua itu. Maka Allah tak berkepentingan. Allah tak nak melihat amalan-amalan kita. Masya Allah. Oleh karena itu, para hamba sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Kita masih tetap beristiqomah tunaikan perintah Allah ini sampai pada hari yang ke-6 dan ini memasuki hari yang ke-7. Jadi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para hamba sekalian, yang berikutnya kita bersyukur apa lagi? Tentu sangat banyak sekali. Kalau perkara syukur ini perkara yang tak ada habis-habisnya. Ada satu kalimat yang paling banyak diucapkan manusia kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikir, apa itu? Apakah subhanallah? Enggak. Banyak juga, tapi tidak sebanyak yang ini. Apakah takbir? Banyak juga. Lumayan banyak, mungkin sama banyak nih. Apa para ikhwan? Alhamdulillah. Karena ucapan ini Allah lekatkan, Allah masukkan ke dalam surah Al-Fatihah. Surah yang paling banyak dibaca atau dibaca oleh umat manusia. Karena menjadi bacaan wajib dalam setiap rakaat sholat. Masya Allah. Jadi kalau bicara tentang nikmat, maka zikirnya itu tahmid, diantaranya para hamba sekalian, bersyukur dengan cara
mengucapkan alhamdulillah, ini memang sangat luar biasa banyak. Dalam tafsir itu disebutkan begini, kata alhamdulillah, kata alhamdulillah, yang dimanakan dengan segala pujian, itu mesti adalah lillah. Tak boleh selain itu. Pokoknya alhamdulillah, siapa itu tak boleh. Makanya memuji makhluk itu tak boleh berlebih-lebihan. Tuanku di raja, apalagi selanjutnya itu, yang di pertuan agung, ujungnya sah, 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 dan seterusnya. Nah, tak boleh panjang-panjang nyebut nama orang. Kalau gelar akademis, ya mau nggak mau kita sebutkan sih, karena memang sudah melekat di namanya. Tetapi kalau itu membuat sombong tak boleh, bagus dihilangkan ya. Tak boleh kita memelihara sebab-sebab sombong. Tetapi kalau gelar itu berhubungan dengan gelar akademis yang mudah-mudahan tidak membuat sombong, ya kita sebutkan. Kan banyak kadang-kadang tuh sebut namanya kecil ya, gelarnya masya Allah. Ini susah. Kalau saya kadang-kadang nulis nama orang yang panjang gelar tuh, kadang-kadang merenggut nggak? Karena itu menghabiskan kotak. Kalau dia di daftar absen gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau yang namanya pujian itu pasti harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para ikhwan yang membuat kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita Allah takdirkan untuk berkomitmen untuk tunaikan ibadah puasa secara sunnah. Secara sunnah memang semua amalan itu salah satu titik rawan orang yang mengerjakan amal ibadah di akhir zaman itu adalah perkara-perkara yang di luar contoh Rasul. Saya tak berani katakan itu dosa, tapi saya berani katakan itu minimal membuang energi kita. Banyak nggak kira-kira saat ini orang yang melaksanakan ibadah tetapi menguras energi, namun Masya Allah jauh dari contoh umpamanya. Banyak. Nah tengoklah, ada sebagian kita itu yang sibuk betul dia mempersiapkan meriam. Kalau niatnya untuk syiar barangkali masih kita tempel-tempelkan dengan dalil. Tetapi kalau dia sampai lupa puasa, naudzubillah ya, sampai lupa sholat tarawih, sampai sedikit zikirnya, apa jadinya? Kita melaksanakan itu, kalaupun toh kita mau laksanakan itu, karena barangkali terkait dengan budaya, kita sudah bereskan hal-hal yang wajib tuh, bereskan hal-hal yang utama, baru kita ke situ. Tetapi kalau tak sampai hal yang utama, itu sia-sia para hewan. Karena itu nanti yang pertama kali dinilai itu puasanya, sholat malamnya, tarawihnya itu, zikirnya, sodakohnya, tilawatil Qur'annya, tadarus dan segala macam. Kan itu yang jelas dalilnya. Itu dulu. Betapa banyak di antara kita yang energinya terbuang kemana-mana sia-sia. Sebutannya bulan Ramadan. Ini hati-hati untuk ibu-ibu. Mohon maaf, walaupun bapak-bapak suka hasilnya. Bikin kue. Suka kan? Kita sama tak suka. Dari awal kita udah kasih anggaran dulu ke istri untuk bikin kue ini. Tak masalah. Saya bilang masalah, tak masalah. Cuman ingat, yang pertama kali dihisap itu, saya katakan tadi, puasanya, sholatnya, zikirnya, sodakohnya, tilawatil Qur'annya. Apalagi itu di jamaah nih. Sudah ditargetkan memang minimal 1 kali khatam. Nah ibu-ibu boleh kebut ya sekarang nih. Mumpung kan belum masa bikin kue nih. Kebut. Nah nanti kira-kira pertengahan udah selesai. Udah khatam saja bilang sama laki. Nah ini kue mana sini? Beli. Bahan-bahan kue. Saya udah selesai ngaji. Nah maksudnya bukan asal selesai ngajinya. Udah khatam 1 kali minimal. Targetnya sudah tercapai. Terus sambil bikin kue, perbanyak zikir. Itulah hebatnya Islam nih. Zikir kita bisa kita amalkan di mana saja, kapan saja. Asal di tempat dan waktu yang terlarang. Contoh di WC jangan pula. Waktu bikin kue, waktu masak, itu perbanyak zikir. Lebih bagus zikir itu yang menggunakan lisan terdengar oleh kita. Itu dapat 2 pahala gitu. Pahala zikir itu sendiri, zikir itu pada dasarnya kan memang di hati, mengingat. Yang kedua pahala lisan. Kalau zikir dalam hati, bagus. Cuman, mau lebih bagus lagi, dikuatkan sedikit suaranya sampai terdengar oleh lisan kita. Oleh kuping kita. Lisan kita oleh kuping kita. Nggak mesti terdengar oleh orang lain. Itulah. Kalau dalam hadis itu, dalam ayat itu disebutkan, tidak mengeraskan suara maksudnya sampai terdengar oleh orang lain. Apalagi pada tahap berikutnya sampai mengganggu. Lah kak, zikir bisa mengganggu? Bisa. Kalau orang mau tidur, kan hak dia tidur. Kalau anak-anak yang tak boleh mendengar berisik sedikit pun, kemudian kita keras-kerasan sedikit, Allahu Akbar, Allah. Ada 15 orang rumah, bangun semua orang. Apa pula jam itu kan? Zikir yang terdengar oleh lisan kita. Karena zikir pada hakikatnya adalah halwat kita kepada Allah SWT. Kita dan Allah yang mendengar, gitu ya.
kecuali zikir tertentu yang memang disunahkan untuk dikuatkan. Ini mesti zikir yang berkaitan dengan syiar keislaman seperti adzan, kemudian seperti khutbah Jumat, atau kemudian seperti takbir di hari raya dan seterusnya. Ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas itu. Kemudian yang berikutnya lagi, apalagi para ikhwan kita bersyukur yang sesuai sunnah tadi ya. Selain itu apalagi? Allah mudahkan langkah kita untuk menunjukkan mensyukuri amaliyah Ramadan. Ini sudah mulai meningkat dikit ke arah pengorbanan. Pengorbanan waktu dan fisik kita. Contohnya sederhana nih, kayak ke masjid begini. Tadi saya lihat datang saat menjirit, mana ikhwan? Ikhwan Siti kan biasanya banyak. Dulu tahun lalu perasaan saya lebih WhatsApp ya. Ini Masya Allah. Ini kita tidak tahu apa yang terjadi dengan. Mudah-mudahan dia sholatnya di masjid juga. Cuman mungkin bukan masjid sini. Jangan sampai dia ternyata tak bangun. Sahur. Sholat di masjid, ketiduran. Para ikhwan, Allah mudahkan langkah kita untuk tunaikan perintah Allah. Memang dengan perjuangan. Puasa itu para ikhwan. Boleh enggak Ustaz? Kalau kita puasa, karena memang beras sudah ada, lauk pun udah gampang pula, pakai pencet-pencet dikit, datang lauk itu, duit ada, gampang, tabungan ada, saya enggak nak ngapa-ngapa. Saya nak di tempat tidur, ya. Pas nanti menjelang sholat, saya sholat, habis itu balik lagi, tidur lagi. Nanti menjelang berbuka puasa, buka. Boleh enggak? Boleh, sah. Mau disebut boleh, ya boleh. Memang tidak membatalkan puasa. Tidur seharian tak membatalkan puasa. Tapi kalau ditanya, dapat enggak pahala? Walau alam. Yang penting tak batal puasa. Memang tidak menjadi dia murtad, enggak. Enggak menjadi kufur, enggak. Tetapi kalau tanya, ada hasil enggak? Wallahu alam. Nah, para ikhwan, puasa itu saatnya kita menunjukkan jati diri keislaman kita, keimanan kita kepada siapa? Kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan semua potensi diri itu untuk kita ini orang-orang yang beriman. Layak disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa itu, para ikhwan? Ciri ibadah orang bertakwa seperti apa? Seperti apa? Orang yang bertakwa itu, amal ibadahnya itu sudah melebihi batas kewajiban. Siapa yang kira-kira sholat nunggu wajib? Ngapain kau tak sholat sebelum sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat fajar? Tak wajib ya biasa. Memang tak bisa kita ngomongkannya. Satu ketika saya pernah ngomong dengan seorang hamba Allah, teman saya, boleh gak sebelang sholat itu 2 rakaat? Ini kan tak wajib. Senyap saya langsung. Ya, memang tak masalah itu. Tetapi kalau kita ingin meningkatkan lagi menjadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang tunaikan perintah Allah jauh di atas standar kewajiban. Dia sudah mengejar kualitas. Contoh gini, dalam Al-Quran tuh yang sering dibacakan surah Al-Imran ya 131 sampai 133 gitu. Di antaranya itu adalah orang yang berinfak dalam kondisi sempit dan lapang. Walladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Para ikhwan, boleh enggak gitu? Tak berinfak ketika kita sempit. Susah, memang harta ada, duit ada, cuma untuk beli beras. Atau untuk sesuatu yang mendesak pula. Boleh nggak kita tak berinfak? Boleh. Boleh. Karena memang dalam ayat yang disebutkan bahwa yang namanya sedekah itu adalah ketika sudah lebih harta kita. Lebih dari kebutuhan maksudnya. Boleh. Itu standar kewajiban. Orang yang bertakwa Allah sebutkan, walladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Sudah melebihi itu. Orang yang bertakwa itu, mereka sudah penuh pengorbanan untuk beribadah kehadirat Allah SWT, termasuk berinfak. Dalam kondisi sempit pun, mereka berinfak, apalagi dalam kondisi lapang. Itu orang bertakwa. Jadi tak bisa. Orang bertakwa itu orang yang betul-betul haus amal ibadah. Tak berhenti dia hanya sampai selesai kewajiban. Nah, makanya, gampangnya kalau kita ingin melihat, ingin menjadi orang yang bertakwa, tunaikan sholat itu, mulai dari sholat rawatib. Sholat wajib kita sempurnakan, kemudian sholat rawatib lagi. Kalau sholat qiyamul Ramadan itu memang tidak wajib hukumnya, orang yang bertakwa akan kejar itu. Kata Rasul, kamu tidak akan mencapai derajat muttaqin sampai kamu tinggalkan perkara yang boleh karena khawatir jatuh kepada perkara yang terlarang. Satu ketika orang bertanya, boleh enggak Ustaz? Kalau kita itu berbuat sesuatu yang tak larang, boleh. Saya bilang tak boleh, boleh. Tetapi orang bertakwa, dia bukan itu yang ditanyakan. Ada enggak manfaatnya? Ada enggak di situ pahalanya? Ada kemaslahatannya? Itu yang ditanya. Ini salah satu cara meninggalkan rokok. Di antara kita jelas tak mungkin merokok nih, apalagi di bulan puasa. Salah satu cara untuk meninggalkan rokok itu memang berpuasa. Karena kita lihat, alhamdulillah ya teman-teman kita yang sebagian mereka merokok, mereka tak merokok
di siang hari, cuman dibantainya malam hari. Nah, itu salah juga. Ya buktinya kan dia bisa tinggalkan. Nah, salah satu tinggalkan rokok begitu. Jangan kejar. Hukumnya kemana Ustaz? Ini makruh apa haram? Orang kan suka nanya itu. Coba tanya, mana yang lebih baik Ustaz? Saya tinggalkan rokok atau saya merokok? Semua orang katakan tinggalkan rokok. Gitu caranya. Orang sepakat. Bahkan orang itu yang menyatakan rokok itu makruh, pun mereka katakan lebih baik tinggalkan kalau mau bicara baik. Kalau tak percaya, orang yang mengatakan rokok itu makruh gitu ya, boleh. Nah, suruh ya dia ngasihkan sama anaknya itu, kan boleh. Tak mau dia. Itu tandanya bahwa rokok itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, cara berpikirnya begitu. Begitu juga kita nanti ini. Memang sholat itu, sholat berjamaah di masjid. Bagus, itu yang diperintahkan. Contohkan Rasul. Tetapi yang terbaik adalah ketika kita berawal-awal ke masjid. Memang yang terbaik itu, kita memang boleh gitu kan, kita bulan puasa ini memperbanyak istirahat, karena letih. Tetapi yang terbaik itu, kita meletihkan diri, bersusah payah, mempersibukkan diri dengan berbagai macam amal ibadah. Waladzi nafsi biyadihi. La khulufu famis sa'il. Atyabu indallahi ta'ala mirrihil misk, kata Rasul. Demi nyawa Muhammad ini, kata Rasul, yang berada dalam genggamannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Orang yang berpuasa Allah nilai hanya dengan bau mulutnya saja. Yang bagi kita itu Masya Allah. Kita ngomong dengan istri kita aja, kita ngomong gini, dia di sini kita gini. Kalau ini kalau gini kan kita nanti dia pun gini juga, kita sama-sama gini gitu kan. Apalagi kalau Rasul itu pernah masak barang tuh. Makin menjelang buka, makin Masya Allah, makin harum, nyebar kemana-mana. Tetapi kata Allah, atyabu indallahi ta'ala mirrihil misk. Kalau itu ganjarannya sisi Allah itu, levelnya sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi, apalagi yang lain para ikhwan. Kenapa nak kita kejar itu? Sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Rasul itu sangat lembut, orang yang sangat mudah tunaikan perintah Allah, sangat mudah bersedekah di bulan Ramadan. Setiap malam beliau disamperin oleh malaikat Jibril, dan setelah itu siangnya beliau sangat mudah tunaikan perintah Allah. Bahkan Rasul satu ketika pernah, walau alam belum atau bukan, beliau itu mempercepat sholatnya. Setelah selesai sholat beliau bergegas keluar sampai hampir, bahasa sahabat itu sampai hampir melangkahi sahabat yang sedang duduk. Para hewan, apa coba? Rasul teringat ada segenggam emas yang belum dikasihkan. Kita kan beda, kita gitu gak balik. Cuma kita teringat apa? Lupa nyimpan tadi barang itu di mana nyimpan. Takut diambil orang. Tapi bergegasnya juga. Rasul itu bergegas, ada yang belum beliau sedekahkan. Rasul adalah kaum muslimin, hamba Allah yang paling kaya sedunia. Para sahabat dahulu itu, para ikhwan, mereka mendapatkan harta rampasan perang itu luar biasa kan? Rasul seperlimanya. Cuman Rasul tak sempat balik ke rumah. Beliau sudah habis itu sedekahkan kepada kaum muslimin. Masya Allah. Permudahkan diri untuk beribadah. Nanti kita menyesal. Semuanya kita akan menyesal. Begitu akhir Ramadan, Allah kembalikan seperti sedia kala, ternyata amalan kita sangat kurang. Masya Allah. Selanjutnya, para hamba Allah sekalian, kalau mau kita kupas lagi tentang rasa syukur di bulan Ramadan, tentu masih banyak lagi yang lain. Saya kira Pak Iwan masing-masing bisa mencermatinya. Seperti kondisi ketika di bulan Ramadan ini, Allah mudahkan kita untuk beribadah, Allah fasilitasi kita dengan menghilangkan sumber pengacau. Kan setan diikat. Artinya, yang dulu malas-malas itu karena setan, nah sekarang tak lagi malas. Kalau masih malas berarti setannya tak ada yang dari dulu. Setan itu sudah masukkan ke dalam, gen setan itu sudah masuk ke dalam tubuh gitu. Nanti biarpun aku kena ikat kata setan, dah ada gen aku dalam tubuh dia itu. Jangan pula gitu. Seperti itu para hewan, Allah telah ikat setan sehingga faktor pengganggu kita beribadah itu sudah Allah hilangkan, sehingga harusnya kita betul-betul maksimal dalam beribadah di hadapan Allah SWT. Yang terakhir, Imam kemarin menyampaikan tausiah mengenai hadirkan Ramadan di Gaza. Maksudnya jangan lupakan Gaza. Ketika doa kita diijabahi oleh Allah SWT, bagi orang berpuasa itu salah satu kondisi ketika doa tidak ditolak oleh Allah SWT. Kita doakan terus saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina pada umumnya. Untuk kebaikan mereka, terlepasnya mereka dari penjajahan, dan terbebasnya Masjidil Aqsa kepada kaum muslim. Para ikhwan, inilah hebatnya sahabat kita, saudara kita yang ada di Gaza. Mereka itu luar biasa bertahannya dalam kondisi ini.
Satu ketika, sekitar 2 tahun yang lalu, ada seorang relawan yang berasal dari Inggris, masih keluarga, eee, apa, Perdana Menteri Inggris, masih saudara, ada yang mengatakan iparnya, yang bernama Lauren Booth, seorang ibu-ibu gitu ya. Allah takdirkan dia berhasil masuk ke Gaza. Bayangan dia, Gaza itu, orangnya semuanya dalam kondisi sedih, susah. Bayangkan mereka itu kan betul-betul diblokade selama bertahun-tahun, yang informasinya mereka mau hidup gak susah gitu kan. Semuanya pun yang susah. Semua kebutuhan dasar umat manusia itu susah didapatkan oleh orang Gaza. Itu yang tergambar dalam benak si Lauren itu. Begitu masuk ke sana, apa yang dikatakan? Yang dilihat. Ternyata mereka menyambut orang yang masih belum masuk Islam ini, ibu-ibu ini, dengan senyuman bahagia. 2 kalimat dia bilang, yang saya penasaran, kenapa mereka selalu ucapkan itu? Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Alhamdulillah. Kalimat yang paling banyak diucapkan masyarakat Gaza, kalau nggak takbir, Alhamdulillah. Dia heran. Bagaimana mungkin orang bahkan bisa bahagia dalam kondisi ini? Qadarullah, dia datang ke Gaza itu dalam kondisi Ramadan. Jadi satu ketika dia masuk ke rumah seorang ibu-ibu, seorang janda yang punya anak, yang sudah sudah tua gitu kan. Rumahnya sangat, pokoknya tidak pantas disebut rumah lah. Menurut orang Barat begitu. Sangat reot sekali rumahnya. Seperti itu. Dia masuk ke situ, kemudian dia dapati orang yang ada di dalamnya semuanya dalam kondisi berpuasa. Ya namanya bulan Ramadan. Maka dia marah. Saya bilang marah kepada Tuhan. Dia bilang, bagaimana mungkin ya Tuhan? Orang seperti ini pun engkau masih suruh untuk berpuasa. Padahal mereka itu memang susah untuk makan. Masa orang seperti ini pun juga puasa? Itu logika dia. Rasional memang. Akhirnya disampaikan kepada itu. Ibu itu kaget. Bagaimana tidak? Dia bilang, saya tak puasa. Justru dengan puasa ini, dia bilang, saya bisa merasakan orang-orang yang tidak bisa makan karena tidak punya makanan. Mereka bisa berpuasa setiap hari. Dia kaget. Bayangkan, orang yang sudah susah begini pun masih ingat dengan orang lain. Akhirnya dia bilang, kalau yang membuat ini adalah Islam, maka saya akan masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Lauren. Sampai sekarang dia menjadi aktivis kemanusiaan. Termasuk yang paling gencar di Inggris menyampaikan kemerdekaan bagi Palestina dan kebebasan masyarakat. Masya Allah. Para Allah sekalian, inilah iman. Dan kita melihat dalam sejarah banyak sekali catatan-catatan yang luar biasa, yang cemerlang, bercahaya, para sahabat yang mereka mempertahankan keimanan. Para hamba-hamba Allah pada masa sebelumnya yang mereka bertahan dalam keimanan. Meskipun dalam himpitan berbagai macam persoalan. Kenapa? Karena ini. Inilah barangkali pesan terakhir dari penutup dari apa yang saya sampaikan. Kita kuatkan iman kita sehingga kita insya Allah tahan uji, digempur dengan kondisi apapun, kita tetap bertahan dalam keimanan. Jangan sampai nanti karena tersinggung, kita balik kanan. Jangan sampai nanti karena ada clash satu sama lain, kita balik kanan. Padahal harga yang Allah tawarkan dalam kehidupan berjamaah dan ibadah ini kecil itu tuh, kecil. Jangankan perkara perasaan, nyawa aja kecil. Betapa banyak orang-orang terdahulu yang mereka korbankan nyawa. Harta ya, habis mereka korbankan. Nyawa mereka korbankan untuk apa? Mereka sangat paham, sangat yakin pengorbanan itu dinilai oleh Allah dengan ganjaran yang luar biasa sampai nanti pada Jannatun Na'im. Allah bayar dengan surga. Para hamba Allah, kaum muslimin wal muslimin hafizakumullah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.